tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali ketika kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Kita manusia hanya akan berbahagia menjalani kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat nanti ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menurunkan Al-Quran kepada kita semua. Al-Quran dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya, melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal sebagai petunjuk kehidupan, petunjuk kebahagiaan kita umat manusia di dunia ini. Karena itu kita manusia ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali ketika kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Dan ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan menegaskan kewajiban untuk melakukan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita satu fakta sejarah penting tentang hubungan antara Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan hudal linnas, agar bisa menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk seluruh aspek kehidupannya, petunjuk untuk seluruh bagian kehidupannya. Petunjuk yang manusia itu tidak mungkin bahagia, manusia itu tidak mungkin menjalani kehidupan ini dengan benar, manusia tidak mungkin menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya, kecuali ketika manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuknya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjelas. Al-Quran datang untuk memberikan penjelasan yang paripurna tentang petunjuk itu sendiri dan sekaligus menjadi furqan, menjadi pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Karena itu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki momentum terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita memasuki momentum 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka sudah seharusnya hubungan kita dengan Al-Quran pada hari-hari terakhir Ramadan ini tetap mesra, atau bahkan seharusnya menjadi lebih mesra, melebihi kemesraan kita bersama dengan Al-Quran pada hari-hari Ramadan sebelumnya. Tidak hanya mesra dengan membacanya, tidak hanya mesra dengan melafalkan huruf-hurufnya. Kita semua mengetahui dengan baik bahwa setiap huruf Al-Quran itu setidaknya akan mendatangkan 10 kebaikan untuk kita. Dan Nabi SAW mengatakan, "Walam aqul
alif lam mim harf. Ya, satu huruf alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alifun harf, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, kemudian mimnya satu huruf. Kita yakin dengan semua itu. Tetapi jangan lupakan kewajiban kita yang lain terhadap Al-Quran, yaitu kewajiban kita untuk mentadabburinya. Kewajiban kita untuk merenungkan maknanya, menyelami apa yang Allah inginkan dari kita pada setiap ayat-ayat yang kita baca. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita manusia hanya akan berbahagia menjalani kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat nanti ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pada hari-hari terakhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan kemesraan hubungan kita, kita perbaiki kualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Kita bersyukur kalau sebelumnya kita telah membacanya, kita telah menghafalkannya, tetapi sekarang mari kita coba lebih dalam bersama dengan Al-Quran, dengan melakukan apa yang tadi saya sampaikan, mentadabburi ayat-ayatnya. Semoga Ramadan ini meninggalkan kenangan yang terbaik dalam kehidupan kita bersama dengan Al-Quran. Semoga setelah bulan Ramadan ini pergi, kita memiliki hubungan yang lebih istimewa, lebih spesial bersama dengan Kitabullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.